Jumpa lagi dalam Sapaan Gembala, saudara-saudara. Dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mohon penyertaan Roh Kudus. Bersama-sama kita akan berdoa, saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau menjalani kehidupan ini dengan firman Tuhan, karena kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan inilah kami semakin diperlengkapi menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin memegang firman Tuhan dan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai orang Kristen, kita tentu pernah mengenal tempat-tempat di dalam Alkitab. Salah satu tempat yang terkenal misalnya adalah Bethlehem. Ya kan? Setiap orang Kristen pasti pernah mendengar istilah tempat yang namanya Bethlehem ini. Tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Tempat lain mungkin yang familiar kita dengerin yaitu adalah Yerusalem. Kalau enggak adalah Galilea atau Yeriko misalnya, itu kalau dalam perjanjian lama. Dan itu adalah tempat-tempat yang cukup sering kita perdengarkan. Bethlehem, Yerusalem, Galilea, Yeriko, dan lain sebagainya. Namun saudara-saudara, tahukah kita bahwa ada sebuah tempat yang bernama Luz? Ya, sekali lagi saya sebutkan, nama tempatnya adalah Luz. Belum tahu ya saudara-saudara ya, mungkin kalau sudah tahu, kita diingatkan lagi mengenai peristiwa tempat yang namanya Luz ini saudara-saudara. Apa itu Luz? Apa peristiwanya? Dan apa pemaknaan yang bisa kita ambil dari peristiwa Luz ini? Bersama-sama saudara-saudara kita akan membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Maka Yakob berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah dia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya, aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakob bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakob mengambil batu dan dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakob, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya saudara-saudara, itu adalah kisah mengenai peristiwa Luz atau tempat barunya disebut sebagai Betel di dalam bacaan kita. Mungkin kalau istilah Betel kita sering mendengar ya saudara-saudara ya, atau pernah mendengar setidaknya. Nah, peristiwa Betel ini merupakan peristiwa penting dalam kehidupan Yakub.
Kenapa saudara-saudara? Karena kalau kita membaca perikop sebelum-sebelumnya itu ceritakan bagaimana Yakub itu sudah dalam posisi melarikan diri dari tempat tinggalnya, dari kejaran Esau, saudaranya. Dia takut, dia galau, dan dia harus lari dalam keadaan ia tidak tahu mau kemana dan nggak tahu mau ngapain. Dan di tengah pelarian itulah dia hidup seadanya. Bahkan diceritakan dalam Alkitab kita, saudara-saudara, dia tidur pun alasnya itu adalah alam ini. Dan bantalnya adalah batu. Hal ini menunjukkan bagaimana keadaan Yakub tidak baik-baik saja. Tidak nyaman dan jauh dari kata damai sejahtera. Namun, saudara-saudara, dalam keadaan itulah justru Tuhan hadir melalui mimpi yang menguatkan Yakub. Sebuah mimpi di mana Tuhan memberikan penyertaan, memberikan janjinya kembali, menegaskan kembali penyertaannya kepada Yakub. Sehingga di tengah situasi kegalauan Yakub, di tengah situasi Yakub yang patah semangat, ketika berjumpa dengan Tuhan melalui mimpi, perjumpaan dengan Tuhan itulah yang memberikan semangat kepada Yakub untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Dan di tempat di mana dia ada, disebut sebagai Betel atau tempat di mana Allah itu hadir. Dan saudara-saudara terkasih sama Tuhan Yesus, disinilah kita melihat, meskipun tempatnya namanya Betel, lokasinya namanya Betel, tapi Betel bukan cuma lokasinya di situ, saudara-saudara. Kalau kita melihat pemaknaannya adalah ayat 16 dikatakan, Yakub bangun dari tidurnya dan berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Disinilah konsep bagaimana Tuhan bisa hadir dimanapun. Omnipresence. Dia bisa hadir dimanapun. Dan kadang-kadang ketika kita tidak menyadari, disitulah Tuhan juga hadir di situ. Dan Yakub pun demikian. Yakub nggak tahu kalau ada Tuhan di situ. Dan ketika Tuhan mewujudkan dalam mimpinya disitulah sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, melalui peristiwa Luz ini atau Betel ini, kita melihat setidaknya dua perenungan utama hari ini. Yang pertama adalah ketika kita memiliki masalah dalam keadaan yang galau, keadaan yang tidak ada damai sejahtera, keadaan yang takut, dan keadaan yang paling titik terendah sekalipun, ingatlah, Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, menemani kita untuk menghadapi perjalanan yang berat ini. Sama seperti Yakub dalam keadaan yang sulit, disitulah Tuhan tetap hadir, menguatkan, supaya Yakub bisa melanjutkan perjalanannya. Demikian pula saudara-saudara, ketika kita dalam keadaan sesulit apapun, yakin dan percayalah bahwa Tuhan itu hadir bersama-sama dengan Anda dan saya menghadapi situasi sulit ini. Dan perenungan yang kedua adalah, karena Tuhan itu maha hadir, omnipresence, maka hati-hatilah. Ketika kita berdosa pun, Tuhan juga hadir loh. Ketika kita melakukan kesalahan, sengaja untuk menjauh dari firman Tuhan, Tuhan juga hadir loh. Maka dari itu inilah yang mengingatkan kita, hati-hati. Tuhan hadir di mana-mana. Dan ketika kita berdosa pun, dia hadir. Dia ingin kita mengalami pertobatan. Sehingga saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, ketika hari ini Anda dan saya terus berkubang dalam dosa, Tuhan melihat. Sama seperti lagu sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik dan baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Amin. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, melalui peristiwa Luz atau Betel di pagi ini, kami kembali diingatkan bagaimana penyertaan Tuhan tak pernah henti-hentinya hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mungkin saat ini kami menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami menjalani masa-masa yang sukar, yang tak mudah. Namun melalui peristiwa Luz inilah kami kembali dikuatkan bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, menemani kami menghadapi situasi sulit ini. Selain itu ya Tuhan, kami juga diingatkan supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang ingat agar kehidupan kami semakin hari semakin menjauh dari dosa-dosa kami. Karena ketika kami melakukan dosa, Tuhan melihat itu. Tuhan hadir dan Tuhan bersedih melihat kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mungkin saat ini kami hidup dalam kubangan dosa yang mendukakan hati-Mu ya Tuhan.
Dan disinilah kami mohon kuat kuasa Roh Kudus, karena kami mau mengalami pertobatan. Dan mampukanlah kami untuk hidup semakin hari, semakin ingat bahwa Tuhan beserta dengan kami dan memampukan kami untuk semakin hari, semakin menjauhi dosa kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.